Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Miss Queen. Di video kali ini saya mau berbagi resep, ide jualan atau ide usaha cara membuat mol ring atau cimol kering yang biasa dijual di warung dengan harga Rp500 dan namanya itu ciblak ya. Untuk cara pembuatannya, simak videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip ya. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan tepung tapioka 250 gram, tepung terigu 250 gram, 1 sendok teh garam, 2 sendok makan penyedap rasa atau kaldu ayam, 2 saset bawang putih bubuk, aduk semua bahan kering sampai dengan tercampur merata. Kemudian sisihkan. Langkah selanjutnya, didihkan air sebanyak 350 ml. Setelah mendidih, kemudian tuangkan ke dalam adonan kering tadi. Masukkan sedikit demi sedikit dulu sambil diaduk-aduk. Total air yang saya pakai sebanyak 300 ml karena tadi pas dimasak menyusut ya airnya. Masukkan semua sisa air, kemudian aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Karena ini adonannya masih panas, jadi aduk dulu menggunakan spatula atau centong seperti ini. Kalau adonan sudah mulai hangat-hangat kuku, bisa diuleni menggunakan tangan. Jangan lupa tangannya dicuci sebelumnya ya. Pastikan tangannya juga benar-benar bersih. Ini adonannya sudah mulai hangat dan sudah saya mau uleni menggunakan tangan. Ini tangannya udah bersih ya karena sebelumnya udah cuci tangan. Uleni adonan sampai benar-benar kalis ya dan tercampur merata. Setelah adonan sudah kalis seperti ini dan ini sudah bisa dibentuk, kemudian siapkan alas, lalu ambil secukupnya adonan. Bentuk memanjang atau melonjong, jangan terlalu besar ataupun jangan terlalu kecil ya, sesuaikan aja ukurannya. Dan untuk panjang pendeknya sesuaikan aja dengan selera teman-teman di rumah ya. Putar seperti ini sambil agak ditekan-tekan sedikit. Saya contohkan sekali lagi ya, ambil segenggam adonan atau ambil secukupnya adonan, kemudian tekan-tekan sambil diputar-putar seperti ini. Potong ujung kanan dan ujung kirinya supaya tampilannya lebih rapi. Lakukan hal yang sama seterusnya sampai adonannya habis atau sampai selesai ya. Dan ini hasil semua adonan yang sudah saya bentuk, ini sudah siap direbus. Masukkan semua adonan ke dalam air panas dan rebus sampai adonannya mengapung ya, atau sampai matang. Dan jangan lupa rebusan airnya dikasih minyak sayur ya, agar adonannya tidak lengket. Beri 3 sendok makan minyak sayur aja atau secukupnya. Setelah adonan sudah mengapung seperti ini, kemudian angkat semuanya dan ditiriskan. Ini hasilnya yang sudah saya rebus semuanya. Masukkan ke dalam freezer atau kulkas. Kalaupun tidak ada freezer dan kulkas, boleh diamkan selama beberapa hari sampai adonannya mengeras. Ini hasilnya yang sudah saya diamkan di freezer atau di dalam kulkas. Setelah adonan sudah mengeras seperti ini, kemudian siapkan telenan dan iris tipis. Kalau bisa setipis mungkin ya. Iris adonannya sampai habis atau sampai selesai. Ini hasilnya yang sudah saya iris-iris tipis semuanya ya.
Setelah seperti ini, kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung. Tujuan memakai tepung ini biar adonannya nggak pada nempel atau tidak lengket ya. Aduk sampai tercampur rata dengan tepung. Setelah adonan sudah tercampur dengan tepung, kemudian ini sudah siap digoreng ya. Siapkan minyak panas, kemudian masukkan secukupnya di wajan. Gunakan api kecil aja agar tidak gampang gosong ya. Setelah adonan sudah dimasukkan, ini tunggu sampai adonannya agak terapung ke atas ya, atau agak berat. Jangan keseringan dibalik-balik. Dan ini sudah terapung dan ini sudah agak berat juga. Kemudian aduk sebentar aja seperti ini supaya adonannya merata ya matangnya. Setelah gelembung minyak atau busa minyaknya berkurang seperti ini, berarti ini tandanya sudah matang ya. Atau pas dibalik ini sudah mulai agak berat, ini sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Goreng semua adonan sampai adonan selesai atau sampai adonan habis. Setelah adonan sudah digoreng semuanya, kemudian ini sisihkan terlebih dahulu ya. Ini hasilnya yang sudah saya goreng semuanya, hasilnya jadi seperti ini dan sebanyak ini. Kemudian kita siapkan wajan dan beri minyak secukupnya. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Di sini saya pakainya 8 siung aja ya dan sudah dihaluskan sebelumnya. Masak sampai harum atau sampai wangi. Tambahkan juga cabai bubuk sesuai selera ya. Kemudian aduk kembali. Tambahkan juga daun jeruk secukupnya atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau saya di sini pakai 10 lembar aja yang sudah diiris tipis atau digunting tipis-tipis ya. Kemudian masukkan cimol keringnya ke dalam wajan. Aduk sampai bumbu tercampur dengan cimol keringnya ini. Setelah semuanya sudah tercampur dengan bumbu, kemudian ini sudah siap diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah ya. Dan ini hasilnya yang sudah jadi ya. Ini sudah bisa dikemas menggunakan plastik standing pouch kalau misalkan untuk dijual atau dititipkan di warung-warung ya. Di sini saya membuat 2 versi. Ada yang ngerasa original juga. Di sini saya hanya menambahkan garam yang untuk basreng ya. Sebenarnya tanpa diberi bumbu basreng atau bumbu garam seperti ini juga bumbunya udah pas ya dari takaran sebelumnya. Cemilan ini selain untuk dijadikan ide jualan atau ide usaha juga bisa dijadikan cemilan untuk teman ngemil, teman-teman di rumah nonton TV ya, atau disuguhkan ketika ada saudara atau teman-teman main ke rumah. Untuk harga jual teman-teman bisa sesuaikan aja dengan modal atau dengan daerah teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini atau yang baru nemu channel ini, boleh di subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ide jualan atau ide usaha lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang selalu dukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan assalamualaikum.